Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Edu, apa kabarnya hari ini? Semoga Sobat Edu sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga semoga semua cita-cita Sobat Edu bisa terwujud. Amin. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penyimpanan dan penggudangan. So, simak video kali ini dan stay terus ya. Ketika Sobat Edu sekalian mendengar kalimat penyimpanan dan penggudangan, tentunya Sobat Edu sudah tidak asing lagi, sebab Sobat Edu bisa temukan kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Penyimpanan dan penggudangan merupakan aspek yang penting setelah proses pemanenan. Tujuan dasar dari penyimpanan produk pertanian ini adalah untuk penyediaan bahan pangan antar musim panen dan juga penyediaan bibit tanaman untuk musim tanam berikutnya. Maka di Indonesia sudah dilakukan yang namanya penyimpanan berbagai macam bibit tanaman yang disiapkan untuk musim cocok tanam di saat musim tanam berikutnya. Tujuan lain dari penyimpanan adalah untuk distribusi dan juga penyediaan bahan pangan sepanjang tahun sebagai antisipasi penurunan produktivitas dan juga untuk stabilisasi harga. Sebagaimana Sobat Edu ketahui bahwa ketika panen tiba, maka harga-harga bahan pokok itu akan turun karena persediaan bahan pangan melimpah. Namun ketika bahan pangan sedikit, maka harga-harga mulai naik. Maka di Indonesia dilakukan yang namanya penyimpanan yang bertujuan untuk nantinya bisa sebagai langkah untuk menstabilisasi harga di Indonesia sendiri. Selain itu, penyimpanan juga digunakan untuk menjaga kualitas dan kandungan gizi khususnya pada produk biji-bijian. Maka tidak jarang ketika beberapa banyak produk biji-bijian ini mereka disimpan kemudian untuk menjaga kualitas dan kandungan gizinya. Penyimpanan bukan tujuannya untuk meningkatkan mutu komoditas yang disimpan. Jika ada suatu komoditas pertanian yang meningkat mutunya karena disimpan, maka penyimpanan tersebut lebih bersifat sebagai proses penuaan. Misalnya saja ya, Sobat Edu bisa menemukan anggur buah dan buah pisang, semakin lama disimpan maka akan semakin meningkat mutunya. Nah, setelah ini berarti terdapat proses peningkatan mutu berupa penuaan dari bahan pangan tersebut sehingga dapat dikonsumsi karena buah tersebut sudah masak. Beberapa hal yang bisa terjadi selama proses penyimpanan dan penggudangan adalah kerusakan yang terjadi pada bahan pangan. Kerusakan yang terjadi selama proses penyimpanan dan penggudangan ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada kerusakan fisik, kemudian ada juga kerusakan fisiologis, kerusakan mikrobiologis, kerusakan kimia, dan lain sebagainya. Kerusakan biologis atau mikrobiologis diantaranya adalah kerusakan yang diakibatkan oleh serangga, tungau, hewan pengerat, burung, atau binatang besar, jamur, bahkan bakteri. Kerusakan kimia atau biokimia akibat adanya reaksi kimia yang terkandung dalam produk. Sedangkan untuk kerusakan fisik atau mekanis biasanya diakibatkan selama penanganan pasca panen yang tidak tepat. Kerusakan pada bahan pangan dapat ditandai dengan adanya perubahan dalam kenampakan, misalnya bentuk atau warna, bau, rasa, tekstur, atau tanda-tanda penyimpanan lainnya. Kerusakan bahan pangan tergantung dari jenis bahan pangan itu sendiri. Dapat berlangsung secara lambat, misalnya pada biji-bijian atau kacang-kacangan, dan juga dapat berlangsung secara cepat, misalnya pada susu atau juga pada buah-buahan yang cepat matang. Berikut adalah tipe-tipe kerusakan selama penyimpanan.
Beberapa tipe kerusakan bahan pangan selama penyimpanan. Yang pertama adalah berkurangnya berat atau kerusakan langsung pada bahan pangan. Produk dari hasil panen itu biasanya akan mengalami kehilangan berat selama penyimpanan, dan ini bisa diakibatkan karena pertama yaitu berkurangnya kadar air melalui proses penguapan. Kadar air yang berkurang dari bahan akan mengakibatkan susut bobot dalam produk hasil panennya itu lambat laun akan mengalami penurunan. Kemudian selanjutnya adalah sejumlah produk juga dimakan oleh beberapa serangga, bahkan hewan pengerat seperti tikus atau juga oleh burung. Kemudian ada juga serangan mikroorganisme, dan yang terakhir ada kerusakan mekanis dan pelaksanaan proses yang tidak tepat. Tipe kerusakan yang kedua yaitu berkurangnya kandungan gizi. Berkurangnya kandungan gizi produk dapat diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama adanya paparan suhu dan kelembaban yang ekstrim selama pengeringan atau selama processing dan juga selama penyimpanan. Yang selanjutnya adalah adanya pertumbuhan jamur. Jamur akan mengakibatkan berbagai macam kandungan gizi pada bahan pangan mengalami penurunan. Sehingga dengan penurunan kandungan gizi ini, bahan pangan tidak akan lagi memiliki kualitas yang optimal. Selanjutnya bisa diakibatkan juga oleh serangan serangga. Dan juga adanya kerusakan kandungan vitamin akibat paparan cahaya matahari dan akibat dari oksidasi karoten. Tipe kerusakan yang ketiga yaitu berkurangnya kemampuan tumbuh. Sobat Edu sekalian, beberapa produk pertanian dilakukan penyimpanan, diantaranya bertujuan sebagai penyediaan bibit untuk musim tanam berikutnya. Sehingga diharapkan bahan yang akan digunakan sebagai bibit ini memiliki kemampuan tumbuh yang baik. Seiring dengan dilakukannya penyimpanan, maka bahan kadang-kadang akan berkurang kemampuan tumbuhnya. Penyebab utama kerusakan pangan. Kerusakan bahan pangan dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah pertumbuhan dan aktivitas mikroba terutama bakteri, ragi, dan kapang. Seperti yang kita ketahui ya Sobat Edu, bahwa mikroba merupakan penyebab kebusukan pangan yang dapat ditemukan di tanah, air, dan udara. Dalam prosesnya, tumbuhnya mikroba di dalam bahan pangan dapat mengubah komposisi bahan pangan dengan cara menghidrolisis pati dan selulosa menjadi fraksi yang lebih kecil, menyebabkan fermentasi gula, menghidrolisis lemak, dan menyebabkan ketengikan, serta mencerna protein dan menghasilkan bau busuk dan amoniak. Ini yang mengakibatkan beberapa kerugian yang diakibatkan oleh pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Penyebab utama kerusakan pangan selanjutnya yaitu aktivitas enzim-enzim di dalam bahan pangan. Enzim yang ada di dalam bahan pangan dapat berasal dari mikroba atau memang sudah ada dalam bahan pangan tersebut secara normal. Beberapa enzim mungkin lebih tahan terhadap pemanasan, pendinginan, pengeringan, radiasi, atau cara-cara pengawetan lainnya daripada mikroba. Beberapa reaksi enzim yang tidak berlebihan dapat menguntungkan, misalnya pada pematangan buah-buahan. Selain itu juga dapat menguntungkan pada pengumpukan daging, yang juga bisa mengakibatkan daging menjadi lebih empuk dari sebelumnya. Sebagai tambahan informasi bahwa keaktifan maksimum dari enzim antara pH 4-8 atau sekitar pH 6. Serangga, parasit, dan tikus.
Serangga merupakan hama gudang penyebab kerusakan terbesar. Yang keempat adalah suhu. Di sini termasuk suhu pemanasan dan pendinginan. Suhu dapat mengakibatkan kerusakan pada bahan pangan atau produk hasil pertanian yang disimpan selama proses penyimpanan dan penggudangan, yang mana pemanasan dan pendinginan pada gudang tersebut tidak diawasi secara teliti sehingga menyebabkan kebusukan pada bahan pangan. Laju respirasi merupakan salah satu petunjuk yang baik untuk daya simpan buah dan sayuran yang sudah dipanen. Intensitas respirasi dianggap sebagai ukuran laju jalannya metabolisme, dan oleh karena itu sering dianggap sebagai petunjuk mengenai potensi daya simpan buah dan sayuran. Laju respirasi yang tinggi ini biasanya disertai oleh umur simpan yang pendek. Nah, hal itu juga merupakan petunjuk laju kemunduran mutu dan nilai sebagai bahan makanan. Maka ya Sobat Edu, faktor yang sangat penting mempengaruhi proses penyimpanan di sini juga adalah suhu yang berkaitan dengan laju respirasi. Selanjutnya adalah pH. pH adalah salah satu indikator yang penting dalam prinsip pengawetan bahan pangan. Dan ini juga merupakan salah satu hal yang penting selama proses penyimpanan dan penggudangan. Selama penyimpanan, pH pada bahan pangan cenderung menurun, kemudian meningkat pada penyimpanan bulan ketiga. Menurut Barlina et al. Tahun 2004 dalam penelitiannya, hal ini mungkin disebabkan karena penguraian glukosa menjadi asam. pH menentukan macam mikroba yang tumbuh dalam makanan, dan setiap mikroba masing-masing mempunyai pH optimum. Biasanya, bakteri paling baik tumbuh pada pH netral. Namun beberapa juga ada yang suka asam. Nah, Sobat Edu, sedangkan untuk kapang, biasanya dia tumbuh pada pH kisaran 2-8,5. Dan biasanya kapang ini juga lebih suka pada suasana asam. Air. Selama proses penyimpanan dan penggudangan, air juga turut bisa menjadikan salah satu penyebab menurunnya kualitas dari bahan pangan yang disimpan. Peranan air dalam bahan pangan dinyatakan sebagai kadar air dan aktivitas air, sedangkan di udara dinyatakan sebagai kelembaban relatif dan kelembaban mutlak. Pertumbuhan mikroba tidak pernah terjadi tanpa adanya air. Nah, maka daripada itu, air di dalam substrat yang dapat digunakan untuk pertumbuhan mikroba biasanya dinyatakan dengan istilah water activity, yaitu perbandingan antara tekanan uap air dari larutan dengan tekanan uap air murni pada suhu yang sama. Semakin tinggi nilai AW, maka bahan pangan itu akan semakin cepat rusak. Sebaliknya, bila nilai AW pada bahan pangan yang disimpan itu rendah, maka kerusakan terhadap bahan pangan yang diakibatkan oleh pertumbuhan mikroba itu juga akan sedikit. Sehingga pada bahan pangan yang AW-nya rendah, maka daya simpannya itu akan relatif jauh lebih lama dibandingkan dengan nilai AW yang tinggi. Udara, terutama oksigen. Berdasarkan proses respirasinya, mikroba dibagi menjadi 4 golongan: aerobik, anaerobik, fakultatif, dan mikroaerofilik. Mikroba yang tergolong dalam golongan aerobik, tumbuhnya itu memerlukan molekul oksigen bebas. Sedangkan mikroba mikroaerofilik membutuhkan hanya sejumlah berdasarkan proses respirasinya saja. Beberapa mikroba yang tumbuh pada
bahan pangan, mereka memerlukan oksigen. Ketika oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba itu tinggi, maka pertumbuhan mikroba dalam bahan pangan yang disimpan juga akan meningkat. Sinar. Sobat Edu sekalian, sinar juga dapat merusak beberapa vitamin yang disimpan di dalam proses penyimpanan dan juga penggudangan. Contohnya vitamin yang rusak adalah riboflavin, vitamin A, vitamin C, warna pada bahan pangan, dan juga dapat mengubah flavor susu karena terjadinya oksidasi lemak dan perubahan protein yang dikatalis sinar. Bahan yang sensitif terhadap sinar juga dapat dilindungi dengan cara mengepakkan penggunaan bahan yang tidak tembus sinar. Beberapa bahan pangan yang disimpan di dalam gudang yang tidak dikemas dengan baik, maka akan dapat secara cepat menyerap sinar dan juga akan merusak beberapa komponen vitamin pada bahan pangan yang disimpan. Selanjutnya ada kadar air. Kadar air merupakan salah satu sifat fisik dari bahan yang menunjukkan banyaknya air yang terkandung di dalam bahan. Kadar air pada permukaan bahan juga dipengaruhi oleh kelembaban nisbi atau kelembaban RH pada udara sekitar. Yang terakhir, jangka waktu penyimpanan. Pertumbuhan mikroba, keaktifan enzim, kerusakan oleh serangga, pengaruh pemanasan atau pendinginan, kadar air, dan lain sebagainya yang telah dipaparkan di atas, semuanya akan dipengaruhi oleh jangka waktu penyimpanan. Waktu penyimpanan bahan pangan semakin lama, maka akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar, kecuali yang terjadi pada keju, minuman anggur, dan lain sebagainya. Mereka tidak rusak selama proses penyimpanan. Justru pada keju akan membuat keju bisa matang dengan optimal. Oke, segitu dulu ya Sobat Edu. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan loncengnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.